Dan nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui pesawat telepon 0651 44336. Nah, bagaimana nanti opini Anda, komentar Anda? Nanti kita akan buka kesempatan di 0651 44336. Yang pertama ada Profesor Dr. M. Sabri SE MEC, Ketua Dewan Syariah Aceh. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan yang kedua ada Dr. Muhammad Din, Sarjana Hukum, Master Hukum, dosen Fakultas Hukum Universitas Yahya Kuala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya para pemirsa. Iya, baik. Kita juga masih menunggu ya untuk bergabung bersama kita melalui virtual Zoom Ketua MPU Aceh Tengku Faisal Ali, dan beliau belum bergabung bersama kita. Baik, kita langsung saja akan berbicara terkait dengan koruptor haruskah dihukum mati. Nah, kalau berbicara persoalan seperti ini di mana korupsi masih saja terjadi, tidak hanya di beberapa daerah ya. Aceh salah satunya juga. Ada beberapa kasus-kasus yang terjadi diakibatkan karena korupsi, dan dugaan-dugaan korupsi itu masih saja terjadi seperti itu. Nah, untuk hari ini kita langsung saja ke Pak Prof ya. Saat ini korupsi terus meningkat di Indonesia. Tak terkecuali memang juga di Aceh. Menurut Bapak, apakah yang menjadi penyebab semakin meningkatnya korupsi di Indonesia, terutama di Provinsi Aceh? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan ini host Pak narasumber Pak Dr. Muhammad Din. Kemudian nanti insya Allah akan bergabung wakil dari MPU Len Faisal. Baik ya, memang kalau kita lihat tren korupsi di Indonesia ini pasca revisi ya perundang-undangan juga terkait dengan KPK memang meningkat. Kita bisa melihat indeks persepsi korupsi sebelumnya 2019 Indonesia itu berada di ranking 80, tahun 2020 ini sudah naik ke atas ranking 100 lebih. Nah, ini menunjukkan memang trennya meningkat. Kalau saya melihat ya ada dua hal yang sangat mendasar yang menyebabkan korupsi ini meningkat. Yang pertama adalah terkait dengan permasalahan regulasi ya, bobroknya penegakan hukum ya, hukum sekaligus penegakan hukum. Yang kedua adalah sangat terkait dengan individu itu sendiri ya, dengan manusia itu sendiri. Kalau kita lihat ya, memang ketika pencegahan korupsi ini dilakukan half-heartedly atau setengah hati, tidak dilakukan dengan sepenuh hati, maka korupsi ini akan terus terjadi. Walaupun undang-undang itu sudah sangat jelas ya mengatur tentang tindak pidana korupsi, pelanggaran, hukuman dan sebagainya, tetapi kalau law enforcement ya, penegakan hukum itu tidak dilakukan ya dengan konsisten, ada tebang pilih ya antara kasus-kasus yang terjadi, maka ini akan memberikan presiden yang tidak baik, sehingga keberanian ya para pelaku korupsi ataupun yang potensi untuk melakukan korupsi ini mereka tidak akan gentar ya, mereka akan terus berani. Nah, maka kalau saya melihat memang sangat penting ya bagaimana membentuk individu-individu yang amanah dan menyadari bahwa dalam kehidupannya ya, walaupun KPK tidak ada di samping mereka, tapi ada KPK yang maha tinggi ya, ada Allah ya, ada malaikat di sampingnya. Nah, kalau saya melihat memang kuncinya adalah di pendidikan, bagaimana membentuk watak karakter ya masyarakat Indonesia ya umumnya, masyarakat Aceh khususnya,
sehingga dimanapun ya mereka berada itu mereka tetap memegang amanah dan tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran termasuk korupsi itu sendiri. Nah, singkatnya ya, permasalahan hukum dan juga masalah manusia itu sendiri. Demikian, Bu. Baik, Pak Sabri, kalau Bapak katakan tadi bobroknya penegakan hukum ya, regulasi seperti itu dan juga individu itu sendiri. Kalau individu itu kembali lagi ke keimanan masing-masing ketika dia mengembankan sebuah amanah kan seperti itu, Pak. Nah, kalau dikatakan adanya harus bobroknya penegakan hukum atau regulasi, apakah kebijakan hukum sejauh ini tidak tegas dengan apa yang menyangkut dengan tersandung masalah korupsi tersebut bagi para koruptor? Oke, kalau saya melihat ya muncul isu-isu pelemahan lembaga pemberantasan korupsi dan memang ini ditunjukkan oleh tren ya meningkatnya korupsi. Nah, memang ini setidaknya menunjukkan indikasi bahwa memang adanya pelemahan regulasi ya untuk memberantas korupsi itu sendiri. Dan kemudian juga kita bisa melihat ya bagaimana tersangka korupsi itu ketika mereka ya menjadi narapidana ya masuk ke dalam penjara dan sebagainya, ini perlakuannya ya berbeda. Ada yang mendapat fasilitas-fasilitas seperti di hotel ya dan sebagainya. Artinya ketika yang melakukan korupsi itu ya mereka yang punya otoritas, punya wewenang, ya punya koneksi yang kuat, maka perlakuannya itu berbeda dengan ketika korupsi itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kekuatan. Padahal kalau ini kita lihat ya ketika ya hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, maka apapun ya yang dibicarakan oleh pemerintah, yang diinginkan oleh penegak hukum, saya kira ini tidak akan efektif. Maka oleh karena itu ya kalau kita lihat dalam Islam bagaimana Rasulullah mengatakan ya pencuri itu atau pelanggar hukum itu harus diberikan hukuman yang setimpal ya. Andai kata anakku Fatimah, itu kata Rasulullah, Fatimah itu adalah anak kesayangan Rasulullah ya. Andai kata anak kesayanganku Fatimah itu mencuri, maka akan potong tangannya. Artinya hukum itu ya tidak membeda-bedakan ya. Tidak memilih-milih seperti itu ya. Tidak tebang pilih, tidak memilih-milih. Ya. Nah, tapi itu sudah jelas ya, apapun itu siapapun dia seperti itu ya. Betul, dan tidak mendapat fasilitas yang berbeda. Nah, Sabri, sejauh ini kalau di Aceh seperti apa? Atau di Indonesia sendiri, apakah ini ada tebang pilih tidak? Masalah menyangkut dengan masalah hukum seperti ini. Nah, indikasi itu sangat jelas, Bu. Ya, kita bisa melihat katakanlah ketika Najwa Shihab, ya beliau melakukan kunjungan ke ini ya ke penjara ya di mana miskin ada gitu ya. Iya, suka miskin dan nampak di situ ya permainan itu muncul. Maka ini yang menjadi permasalahan besar. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum itu tidak dilakukan dengan sepenuh hati, tapi dilakukan dengan separuh hati. Kalau dia lakukan dengan separuh hati, berhadapan dengan orang-orang yang punya power, punya kekuatan, maka hatinya dia akan memberi hati. Tapi ketika dia berhadapan dengan mereka-mereka yang lemah, mereka tidak akan sedikit pun memberi hati. Maka itu namanya ya penegakan hukum yang setengah hati. Nah, juga yang paling sebenarnya yang menjadi tantangan dan fenomena korupsi ini saya pikir akan terus berkembang biak karena ketika ya seseorang pemimpin itu yang menjadi contoh ya, bahkan kasus yang terakhir kita lihat ya yang melakukan korupsi itu siapa? Ya seharusnya itu adalah mereka pembela rakyat, tetapi malah tindakan-tindakan itu dilakukan oleh mereka. Artinya bahwa ya ketika pimpinan orang yang menjadi panutan itu melakukan korupsi,
dan ini juga akan diikuti oleh orang-orang lain. Dan memang kalau kita lihat ya, ketika kita ingin membebaskan ya, membersihkan halaman Indonesia atau halaman Aceh itu dari sampah-sampah korupsi, seperti kita menyapu, tapi kalau sapu yang kita gunakan itu sapu kotor, sapu yang katakanlah ada tai lembu, maka ketika kita sapu itu bukan bersih, malah akan berbekas tai lembu semuanya. Maka itu artinya apa ya, penegakan hukum ya, aparat penegakan hukum itu juga harus bersih. Nah, ketika penegakan hukum, apalagi kan bicara dengan lembaga-lembaga atau pengadilan atau mahkamah ya, ketika ini yang menjadi benteng terakhir ya, penegakan hukum ini ikut terkontaminasi ya dengan virus-virus korupsi, maka memang korupsi ini akan berlaku masif ya. Karena kalau kita lihat angkanya memang sangat miris ini ya, sampai dua ya, kalau kita lihat angka tersebut tidak penurunan, Pak, berarti ada peningkatan. Meningkat, Bu. Kalau sekarang ya berdasarkan laporan ICW itu, ini saya melihat, Bu, ya ini sekitar 28, ya 26 ya, 26,8 triliun. Ya. Ya, ini kalau kita bagi, Bu, ya per penduduk. Intinya kebijakan hukumnya belum tegas seperti itu ya. Benar, Bu. Belum ada efek jerah ya, Saya Pak. pikir mungkin itu ya, ketika orang melihat saja jumlah korupsi itu terus meningkat, memang ya 2018, 2019 itu indeks transparansi, indeks korupsi Indonesia itu jauh lebih bagus ya, korupsinya menurun. Tapi setelah kasus isu-isu ya pelemahan KPK itu muncul, maka jumlah korupsi itu terus meningkat. Karena total korupsi ya yang terjadi misalnya di semester pertama 2021 ya, itu kalau kita bagi per penduduk itu satu tahun per penduduk itu mendapat lebih dari ya sekitar 7 jutaan satu orang kalau dibagi per individu. Ya, artinya kan korupsi itu begitu besar ya. Artinya ketika pemerintah bicara ingin mensejahterakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, memberi dana-dana yang besar ya, dana-dana bantuan dan sebagainya, maka ini tidak akan begitu efektif ya, karena banyak dana-dana yang bocor itu jauh lebih besar dari dana-dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Oke. Baik, Pak Sabri, kalau melihat angka kasus korupsi makin meningkat, ya otomatisnya akan merugikan negara seperti itu. Baik, kita ke Pak Muhammad Din. Pak Muhammad Din, sejauh ini bagaimana pandangan Bapak selaku dosen Fakultas Hukum USK terkait dengan semakin merajalela korupsi di Indonesia dan khususnya di Provinsi Aceh? Apakah memang belum ada hukum yang begitu tegas atau seperti apa? Padahal Undang-Undang Nomor 20 itu sudah jelas. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Mbak dan para pemirsa semuanya yang saya hormati, Prof. Sabri, dan insya Allah nanti akan bergabung Pak Faisal ya dari MPU. Ya baik, saya bingung Mbak mulai dari mana gitu ya. Karena begini Mbak ya, kalau kita bicara korupsi, korupsi itu merupakan satu kejahatan. Kejahatan itu sebetulnya bukan hanya masalah hukum saja, melainkan juga masalah sosial. Artinya kalau pertanyaannya tadi adalah di penegakan hukum, maka seperti apapun hukum dibuat itu tidak akan pernah kelar-kelarnya, Mbak. Kenapa? Karena kejahatan itu bukan hanya dimensi yuridis semata, melainkan juga dimensi sosial. Ya. Sehingga kalau tadi Prof. Sabri menekankan kepada penegak hukumnya, ya benar di satu sisi, karena korupsi itu bisa terus merajalela karena ketidaktegasan dari aparat penegak hukum, katakan begitu. Tapi di sisi lain juga mereka itu berada di pusaran yang lain, gitu ya. Jadi kalau kita bicara hukum itu, sebetulnya hukum itu bukan hanya kita lihat sebagai satu subsistem saja. Hukum itu bisa jalan kalau dijalankan oleh aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum juga tidak bebas berjalan sedemikian rupa. Itu ada hal-hal lain dari masyarakatnya, masyarakat secara umum gitu Bu ya. Ada yang kita sebut dengan budaya hukum, ya.
Jadi benar tadi kalau kita katakan bahwa ini kita tekankan kepada aparat penegak hukum, tadi ilustrasi yang dibangun oleh Prof. Sabri benar sekali ya. Kalau kita di dalam Islam umpamanya kan bahwa filosofi berwudu itu didahului dari cuci kaki ya, Prof. Sabri ya. Iya, benar. Dari tangan ya. Jadi tangan dulu kita bersihkan, baru bisa membersihkan yang lain kan gitu kan. Kalau aparatur penegak hukumnya dalam tanda petik tidak bersih, maka tentu apa yang kita lakukan tidak akan bisa terbersihkan. Jadi itu kita bicara korupsi, Mbak. Jadi kembali ke tadi bahwa kalau kita ingin mencari kenapa ya, kenapa korupsi itu terus Pak merajalela. Muhammadin, kita break sesaat boleh? Kita coba telepon dulu. Sudah ada di pengunjung telepon, Pak Masudi. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Pak Masudi, selamat pagi. Pagi juga. Ya, silakan Pak Masudi. Pertanyaan. Semoga sehat walafiat ya studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memang ini kalau kita bicara korupsi ini sejak dari zaman dahulu kala itu sampai sekarang itu korupsi itu tidak pernah terhapus. Memang karena mengapa ini namanya kan manusia. Maka oleh karena saya meninjau begini, korupsi itu bisa terjadi karena ada faktor. Yang pertama faktor pelaku itu mental. Ya, mental itu menyangkut dengan iman keagamaan. Tentu kalau memang orang punya iman yang bagus, itu korupsi itu kan bisa dihindari. Karena mengapa dia takut kepada hukum Allah. Yang kedua karena sistem pengawasan. Maksudnya begini, jangan sampai ini makan tanam begitu. Jadi ada begini, misalnya kan seorang pencuri lagi mencuri, dilihat sama orang, dia bilang kalau kamu nggak kasih bagian kepada aku, nanti aku akan kubilang, kan begitu kan, sehingga tindakan hukum tidak begitu tertentu. Yang ketiga ini sistem birokrasi. Sistem birokrasi ini termasuk mungkin sekarang pegawai negeri sudah agak bagus. Tapi kalau dulunya itu sangat birokratis itu. Jadi sehingga orang-orang yang nggak mampu bisa menduduki jabatan. Juga itu sistem politik. Misalnya begini, salah satu untuk mendapatkan jabatan atau kepala dinas dan sebagainya, itu harus mengeluarkan banyak biaya. Kalau kami di masyarakat, kami itu walaupun nggak melihat nyata, tapi kan kami informasi itu kami dengar, kami tahu itu. Maka oleh karenanya itu menghabiskan banyak uang disebut dengan sistem politik uang. Apalagi dana aspirasi yang diberikan kepada para caleg ini juga akan menyebabkan korupsi. Maka oleh karena perlu itu suatu pengawasan dan sistem yang bagus. Kemudian siapa yang melakukan korupsi? Korupsi oleh para orang pejabat yang ada jabatan. Kalau kami di kampung ini di mana ada korupsi? Maka oleh karenanya itu kita lihat korupsi itu tingkat mana, apa perlunya. Mungkin orang mencuri itu karena lapar, tetapi bukan karena untuk memperkaya diri. Maka oleh karenanya ini harus diperbaiki sistem ini. Jangan sampai ada dana sekian bantuan ini dipotong lagi itu. Maka dengan sistem yang seperti itu diperbaiki. Maka oleh karenanya para bapak yang di situ kan lebih banyak tahu lagi daripada kami di kampung ini. Maka oleh karenanya mohon diperbaiki agar mendapatkan itu suatu hasil kemakmuran rakyat. Contoh, di Aceh ini dananya banyak, dana hasil bagi migas. Tetapi sampai hari ini di Aceh ini masih dijuluki sebagai daerah miskin, pengangguran nomor 1 di Sumatera, nomor 6 nasional. Mengapa terjadi ini? Karena ini kita pimpin sendiri. Maka oleh karenanya ini ada korupsi. Mungkin begini, kalau dulu angka korupsi jumlah orangnya banyak, walaupun sekarang sedikit nilainya sangat besar. Maka oleh karenanya sebenarnya kami di kampung itu nggak layak bicara begini, Bapak kan lebih mengerti. Mungkin demikian komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Komentar beliau ada beberapa poin ya. Ada beberapa faktor kenapa indikasi korupsi terjadi. Yang pertama adalah mental, imannya yang tidak gimana ya seperti itu. Pengawasan yang tidak tersentuh dan juga bagaimana birokrasi, sistem politik ya seperti itu ya.
untuk mendapatkan posisi, dan korupsi juga dilakukan oleh para pejabat seperti itu. Oke, baik Pak Muhammad Di, mungkin boleh dilanjut, nanti bisa ditanggapi sekaligus dengan Pak Masyudi. Silakan. Baik, ya tadi kita sudah bicara tadi korupsi tadi ya, dari pencegahannya, dan tadi kita munculkan di dalam penyebab itu ya lebih kepada ditekankan kepada ya harapannya ya kepada aparat penegak hukum. Ya, tadi di awal juga sudah disebutkan bahwa undang-undang korupsi itu sudah berganti-ganti sampai sudah sampai banyak sekali kan gitu. Jadi begini, ketika ya tadi juga disebutkan oleh Pak Mahdi tadi ya, bahwa korupsi itu sejak dulu sudah ada. Ya, di awal-awal kemerdekaan korupsi itu terjadi. Pada waktu itu sarana hukum yang digunakan adalah KUHP. Nah, dirasakan bahwa KUHP itu tidak mumpuni untuk memberantas itu, sehingga timbul beberapa peraturan. Ada waktu itu peraturan pemerintah penguasa perang, sampai kepada ada undang-undang yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 juga sejak kelahirannya selalu dikritik gitu, bahwa terjadinya korupsi itu seolah-olah hanya karena undang-undang tadi. Hingga 1999 juga itu dilahirkan undang-undang korupsi sampai dengan sekarang. Jadi kalaulah arahan kita kepada undang-undangnya, ya akan terus seperti ini, Karena itu tadi kan sebetulnya di dalam pemberantasan korupsi itu, dan juga di dalam mencari sebab di mana juga tidak mudah sebetulnya kan. Ya, kita ada undang-undangnya, tetapi undang-undang itu akan dilaksanakan oleh aparaturnya juga akan dipengaruhi oleh budaya hukumnya. Yang tadi kalau bisa kita katakan budaya hukum itu adalah ini kan sistem politik ini kan. Jadi sistem politik ini yang membuat seperti itu tadi. Jadi apa yang kita tuai selama ini kan, ini amatan sementara kita itu kan, itu karena sistem politik ini, politik yang membuat begitu. Bahwa seseorang duduk di situ ya bukan karena kemampuannya, kan? Melainkan ada hal-hal lain di situ. Dan di dalam pemberantasan korupsi juga nanti kalau ini kan banyak sekali plesetan-plesetan yang dilahirkan, umpamanya ada perkara korupsi, ada korupsi perkara. Nah, kan mudah saja Bu ya. Perkara korupsi dengan korupsi perkara. Jadi seolah-olah sudah dari awal itu dibuat sedemikian rupa, ibarat main bola itu sudah semuanya disiapkan. Lapangannya kita buat sendiri, pemainnya kita buat sendiri, jurinya kita tentukan sendiri, malah penontonnya kita buat sendiri kan. Jadi sistemik begitu Bu. Ini mohon maaf, ini kadang-kadang kita sudah pesimis menghadapi bahwa ini bisa diselesaikan. Tapi bagaimanapun tentu kita akan melakukan hal itu kan. Jadi sistem tadi Bu ya, sistem yang dikatakan oleh Pak penelepon tadi itu Pak Masyudi. Ya benar benar juga adanya kan, karena membuka peluang untuk hal itu. Jadi begitu barangkali Bu ya yang ini sementara. Oke, baik. Tadi Bapak katakan ada perubahan-perubahan undang hingga Undang-Undang ke Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Dan berubah lagi dengan turunannya Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang tersebut ya, seperti itu. Oke, baik. Kita buka kembali untuk pendengar 0651443336, Anda bisa bergabung bersama kami terkait dengan tema kita koruptor haruskah dihukum mati ya, seperti itu. Nanti kita akan berbahas. Halo. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, dengan siapa Pak? Cutkari di Lampenerut. Cutkari. Ya. Oke, silakan Pak Cutkari Lampenerut. Pertanyaan. Ya. Apa kabar Galis? Alhamdulillah baik Pak Cutkari. Assalamualaikum Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau hal yang seperti ini, masalah korupsi ini memang sudah menjalar dari bawah sampai ke atas atau dari atas sudah sampai ke bawah, gitu kira-kira. Jadi dari apa yang paling besar sampai yang paling kecil atau yang paling kecil sampai besar. Kalau masih ada berlakunya hukum denda, itu korupsi nggak akan hilang kayaknya. Karena kalau seandainya
pencuri ayam nggak sanggup denda, ya masuk dia dalam sel. Tapi kalau sanggup denda ya lebih jauh dia ringan daripada hukum yang dijerat kepada pencuri ayam. Jadi kalau seandainya kita mengkorupsi uang rakyat sebanyak-banyak mungkin sampai miliaran triliunan, ya kita ambil uang itu sedikit, kalau kita membuat denda sudah selesai kan. Tapi seandainya hukum yang dibuat, karena hukum kita di sini di Indonesia ini kayaknya seperti di Aceh, hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau seandainya yang namanya orang bisa punya modal besar, ya hukum itu agak sedikit tumpul dia. Karena kenapa? Ibarat pisau, ya kalau nggak perlu ini ya nggak kita pakai kan. Tapi kalau seandainya yang kecil-kecil ini ya mampu kita kita masukkan dalam kancip seperti orang kancip Pinang, ya kancip terus. Tapi kalau seandainya yang besar-besar ini ya karena pinangnya besar nggak masuk ke kancip, ya udah lepas aja. Jadi kalau menurut saya, kalau yang hukum kepada koruptor itu, hukum denda itu nggak usah diberlakukan lagi. Ada pernah kemarin ada isunya jangan dipenjarakan. Jadi kalau nggak dipenjarakan kemana kalau dikasih hukum denda? Tetap dia mengkorupsi. Tapi bagaimana caranya? Dia itu sebaiknya ya dihukum mati aja lah. Karena kalau dihukum mati kan udah selesai. Jadi orang lain, kalau korupsi juga nanti aku bakal mati, nyawa aku nggak akan selamat. Karena kalau masih berlaku hukum denda, dia masih ada yang lain lagi ya. Mana ada aku ambil lebih banyak, aku kasih sebagian ke denda dan selesai. Nah, itu saja yang menurut saya. Jadi kalau nggak dihilangkan hukum denda itu, kayaknya korupsi nggak akan berakhir. Begitu sajalah kalau menurut kemampuan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu adanya ketegasan hukum yang jelas seperti itu ya. Tapi tadi Pak Cukari mengatakan hukuman mati, jadi ada efek jerah seperti itu ya. Pak Sabri, bagaimana ini? Ya, nah saya pikir ini memang ya menjadi persepsi masyarakat pada umumnya. Nah, dalam bukunya ya Robert Quiggett ya, ini tahun 2000, Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention. Nah, menarik ya, ada beberapa mispersepsi, salah pemahaman orang sehingga menganggap korupsi itu bukan sesuatu kriminal yang merupakan sesuatu tindak pidana atau kejahatan yang tidak bisa diberantas. Salah satunya seperti disebutkan tadi, korupsi sudah ada sejak zaman dulu, korupsi ada di mana-mana. Nah, ini sebenarnya ya persepsi-persepsi seperti ini nih kadang-kadang menjadi justifikasi, walaupun secapek apapun, sehebat apapun ya peraturan atau penegakan hukum, korupsi tetap ada. Nah ini mispersepsi ya, artinya memang harus diluruskan. Nah, kalau korupsi jangan tanggung-tanggung, korupsilah yang banyak kata Cukari tadi ya, karena kalau hukumannya hanya sebatas denda, saya pikir memang sangat tepat sekali. Kalau saya mengibaratkan, sangat menarik tadi sebenarnya ya, karena kalau bicara tentang korupsi, ini banyak pelakunya adalah white collar crime, kejahatan dilakukan oleh kerah putih, oleh mereka-mereka yang punya keilmuan atau punya kepiawaian dalam membuat skenario ya korupsi itu sendiri, sehingga usaha-usaha memberantaskannya itu juga harus benar-benar dilakukan secara profesional dan tegas. Menarik tadi ya Pak Dr. Muhammad Din tadi mengatakan ya, coba kalau hukum itu dibuat oleh individu tertentu dan mereka tahu celahnya dan sebagainya, sehingga kalau orang lain yang melakukan korupsi terjerat, tapi kalau mereka ya seperti saya sebutkan tadi punya akses atau punya power ya, mereka itu bisa bebas. Sehingga kalau saya mengibaratkan begini ya, ini persis seperti kita ingin menjerat para koruptor itu seperti filosofi Rambidun. Rambidun itu laba-laba, Bu ya, Bu Sri ya, laba-laba. Nah, coba ketika laba-laba ingin melahap makanan dan sebagainya, dia membuat sarang, maka nyamuk ya
binatang-binatang yang kecil semua akan tertangkap, akan terjerat. Tetapi coba ketika tikus masuk dan sebagainya, itu sarang laba-laba juga akan meledak, ya, akan putus, akan hancur. Nah, ini kalau hukum juga demikian, ya, kan, artinya apa? Kalau katakanlah hukum itu dibuat hanya untuk menjerat yang kecil-kecil, tapi mereka yang membuat hukum itu sendiri atau yang menegakkan hukum itu sudah tahu seluk-beluk atau cara main, sehingga artinya seperti laba-laba itu sendiri, dia main-main di atas perangkap, dia tidak akan pernah terperangkap, ya, oleh sarang laba-laba itu sendiri. Nah, maka oleh karena itu, ya, kalau memang saya sepakat sebenarnya, karena bicara korupsi itu adalah sesuatu kejahatan yang multi kompleks, yang sangat rumit, penyebabnya sangat banyak sekali. Apakah bicara sistem politik, bicara sistem ekonomi bebas, ya, atau kapitalis, atau bicara birokrasi, dan sebagainya, memang sangat sangat kompleks. Sehingga upaya untuk mencegahkan korupsi juga harus dilakukan dari berbagai dimensi, ya, menggunakan jurus macam-macam. Sama seperti katakanlah kita ingin melawan citizen, ya, artinya melawan musuh yang berat. Artinya itu, ya, semua, ya, mata kita tumbuk atau, ya, kita semprot pakai air cabai, ya, kita ya, di bawah kita pakai duri, artinya kita serang dari berbagai macam, dan akhirnya juga korupsi itu akan terberantaskan. Kita bisa melihat, ya, Hong Kong tahun 70-an. Itu Hong Kong ketika itu korupsinya sudah begitu menjamur, ada di mana-mana, sehingga muncul pameo, muncul tiga istilah di sana. Yang pertama, get on the bus, masuk dalam bus korupsi, ya, kalau ingin selamat. Kalau tidak, run alongside the bus, lari bersama dengan bus korupsi. Never stand in front of the bus, jangan pernah berdiri, ya, di hadapan bus korupsi itu sendiri kalau Anda mau selamat. Artinya apa? Ketika itu, ya, Hong Kong, ya, orang sudah banyak sekali yang korupsi, tidak ada berani yang melawan. Kalau melapor itu akan pertanda kiamat, pertanda nyawa melayang. Artinya kalaupun tidak setuju, ya, harus diam, ya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Hong Kong ketika itu, ya, Hong Kong menetapkan, ya, hukuman mati, ya, bagi para koruptor itu sendiri. Nah, akhirnya kita lihat, ya, Hong Kong sekarang, ya, termasuk salah satu negara yang memiliki indeks persepsi korupsi yang terbaik. Nah, maka oleh karena itu, ya, ketika kita berbicara memang iman itu penting, tapi kalau orang Barat kan tidak punya iman mereka, tapi kan mereka punya sikap kejujuran, ya, sikap amanah, dan mereka tahu bahwa, ya, memakan harta orang lain atau mengambil harta orang lain itu sesuatu yang mengaibkan. Kalau di Jepang misalnya, apabila pejabat negara, menteri itu ketahuan korupsi, mereka akan bunuh diri, sangat malu sekali. Tapi kalau di negara kita, ketika orang-orang korupsi itu, ya, orang tahu dia korupsi, seolah-olah dia bangga, dan dia malah menyalahkan, bukan saya yang salah adalah hukumnya. Ya, yang salah adalah aparat hukumnya. Nah, maka moralitas ini, ya, ini sebenarnya yang benar-benar harus dibenahi. Kalau saya ibaratkan begini, ya, memang ini bicara apakah koruptor itu harus dihukum mati atau dan sebagainya. Nah, memang ada orang yang mengatakan hukuman mati itu melanggar hak asasi. Cuma kan kalau yang dibunuh itu artinya hak asasi dia yang tercabut. Tapi jangan salah, ya, ketika korupsi ini dibiarkan, maka hak asasi masyarakat lebih banyak ini akan tergadaikan. Maka kalau kita lihat, ya, sejarah Nabi Yunus, saya pikir sangat menarik ini sejarah Nabi Yunus. Ya, ketika Nabi Yunus, ya, berada di lautan, hempas, ya, dengan ombak dan sebagainya, sehingga kapal, ya, Nabi Yunus beserta beberapa orang lain itu hampir tenggelam. Ya, sehingga, ya, barang-barang yang ada dalam kapal itu dibuang supaya kapal itu lebih ringan. Tapi masih, ya, setelah barang-barang itu dibuang, kapal itu masih terasa berat, sehingga mereka melakukan musyawarah dan mengambil keputusan bahwa satu orang harus dilemparkan ke laut demi keselamatan bersama.
Dibuat undian. Undian pertama Nabi Yunus kena. Mereka nggak setuju. Undian kedua Nabi Yunus. Undian ketiga Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus sendiri lompat ke laut. Ya, tidak perlu menunggu keputusan kawan. Nah, artinya apa? Dari cerita ini kalau saya melihat ya mengorbankan satu nyawa atau ya segelintir demi menyelamatkan kemaslahatan masyarakat banyak. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sah-sah saja dilakukan. Cuma pertanyaan sekarang adalah ya korupsi yang sudah terjadi ini ya sejauh mana ya sudah menyebabkan ya kesulitan atau menyebabkan ya kesulitan kehidupan ya yang dialami oleh masyarakat. Ya memang kalau dalam Islam ya yang bicara kalau mencuri ya hukum potong tangan. Kalau hukum bunuh itu kalau seseorang itu membunuh orang lain. Tapi kalau orang menganggap karena gara-gara korupsi banyak masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya, ada masyarakat yang mati karena korupsi itu sendiri, maka bisa jadi ya orang berargumentasi, oh ya sah-sah saja ya koruptor itu dibunuh. Ya dihukum mati. Karena kalau kita lihat memang ya negara-negara seperti Singapura, ya seperti Cina, Korea, ya Taiwan, ini banyak negara-negara yang memang sebelumnya korupsi itu termasuk merajalela, tetapi karena ya hukum yang dilakukan oleh mereka itu mungkin segelintir orang itu menganggap itu keras, hukuman mati, ya maka korupsi ya sudah ya negara-negara tersebut termasuk negara-negara yang tergolong bebas dengan korupsi. Ini semuanya memangnya terpulang pada karena kita ketahui ya negara kita adalah negara hukum, ya maka ini harus kembali ya. Sebenarnya kalau apakah hukuman mati itu pantas untuk koruptor? Ya jawabannya sebenarnya ada di mereka-mereka yang merancang dan mengesahkan hukum itu sendiri. Ya mungkin kita mudah saja mengatakan harus kita beri hukuman mati. Tapi hukum itu harus disahkan oleh DPR ya, harus disahkan oleh DPR. Kita lihat saja fenomena sekarang, apakah ya DPR malah memperkuat ya regulasi penegakan hukum, malah baru-baru ini orang melihat yang terjadi malah pelemahan ya regulasi penegakan hukum itu sendiri. Demikian Bu, ini Ustadz Faisal sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru terkoneksi dalam perjalanan. Iya. Faisal sudah bersama kita ya selaku Ketua MPU Aceh. Baik, kita ke Pak Muhammadin ya. Kalau kita berbicara terkait dengan apakah memang harus dihukum mati seperti apa ya. Kita bisa melihat, bisa berkaca dari beberapa negara di dunia. Sebenarnya dapat dilihat bagaimana mereka hingga saat ini masih menerapkan hukuman mati tersebut bagi koruptor. Cina, Korea Utara, Irak, Iran, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, dan juga Maroko. Tapi mereka terbebas dari korupsi karena aturan-aturan undang-undang yang begitu kuat. Pak Muhammadin, untuk Indonesia sendiri, apakah ini bisa dilakukan perubahan-perubahan seperti ini apabila memang diterapkan bagi koruptor hukuman mati seperti itu? Ya, baik. Terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Sabri. Dan Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Iya. Baik, bicara efektivitas hukuman ya, Ibu ya, dan pemirsa sekalian, efektivitas hukuman sebetulnya kalau kita bicara teori itu ada individualisasi. Artinya sesuatu itu efektif bukan bisa kita kolektifkan, melainkan kepada satu-satu orang. Ya, itu yang saya juga baca di dalam literatur hukum Islam umpamanya. Ketika cambuk sebagai salah satu hukuman, maka cambuk itu tidak disamaratakan. Oh, harus ukuran cambuknya sekian, harus. Jadi Rasulullah terkadang itu bisa mencambuk orang dengan mengambil sendal, pukul di pantatnya. Ya, untuk orang itu efektif. Untuk orang lain kalau dengan sendal mungkin tidak efektif. Jadi begitu juga ketika kita tadi bicara hukuman mati di beberapa negara itu efektif. Ya. Indonesia ini kadang-kadang unik, Bu. Terutama Aceh ya. Aceh kalau ditembak. Uniknya itu gimana sih, Pak? Ini, ilustrasinya begini. Orang Aceh itu kalau ditembak, Bu, kalau nggak kena apa katanya? Nggak kena katanya kan. Kalau kena sedikit pun, itu dibilang nggak sakit gitu kan.
Jadi keunikan Indonesia berarti bukan hanya Indonesia maksudnya kan, artinya begini kan, sesuatu itu efektif di negara lain, di negara kita belum tentu efektif. Tetapi terkait dengan pertanyaan tadi, apakah di Indonesia itu bisa juga dikenakan hukuman mati, di dalam undang-undang kita itu ada, Bu, ya. Di dalam undang-undang kita itu. Tapi belum pernah dilaksanakan seperti Iya, itu. benar ya. Karena kasus korupsi yang Di ada dalam, kasus narkoba ya seperti itu. ya. Mati. Ya, artinya ketika ditanyakan tadi Pak Sabri membenturkan tadi di dalam pendapat-pendapat umum bahwa itu bertentangan dengan hak asasi manusia, bahwa di dalam undang-undang kita itu ada dirumuskan pidana mati untuk koruptor dalam hal-hal tertentu. Artinya kalau memenuhi unsur-unsur itu berarti seharusnya Bu, seharusnya itu harus dikenakan hukuman mati. Apa unsur-unsurnya ya? Unsur-unsurnya di situ adalah manakala korupsi itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang seperti sekarang, dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan bencana, ketika orang lain mengkap-mengkap, malah dia itu mencari keuntungan. Nah itu idealnya harus dijatuhkan. Cuma seperti pertanyaan dari Bapak apa tadi yang penelpon tadi, Bu, ya? Ada Pak Sekari. Ya, kalau kita buat ilustrasinya nih, mungkin Bapak ini masih dengarkan, ibaratnya di dalam seperti main domino nih, Pak. Main domino kan. Itu masing-masing kita itu sudah tahu bahwa si Fulan itu pegang double. Jadi saling mengencet. Awas ya kalau nanti kamu pukul ini, saya juga akan pukul kamu. Jadi kan ini sistem tadi, Bu. Mohon maaf ini kita mungkin berburu sangka, tetapi demikianlah adanya. Jadi data-data ya. Seharusnya sistem tersebut harus dirubah ya, harus terapkan pelaksanaan seperti apa sesuai dengan Undang-Undang 20 tersebut tentang pemberantasan korupsi ya, seperti itu. Pelaksanaannya gimana, Bu? Seharusnya ini yang hal-hal seperti itu kan harus ditegaskan. Pelaksanaan lebih baik seperti sesuai dengan Undang-Undang. Betul. Seharusnya apa yang ada di dalam di dalam undang-undang tadi kan. Jadi kalau pertanyaan di topik kita itu apakah selayaknya korupsi itu dihukum mati? Kalau berdasarkan undang-undang, sepanjang dia memenuhi unsur-unsur, dia harus dilaksanakan. Iya. Berarti intinya ada dalam undang-undang ternyata seperti itu hukuman mati ya. Ada di dalam undang-undang korupsi, bisa kita lihat, Ibu. Hanya belum terlaksana seperti itu. Baik, kita coba terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu Lis. Ya, Abang Hitam, silakan Abang Hitam. Terima kasih, Bu Lis. Assalamualaikum, Bapak-bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bapak, masalah korupsi ini dia jangan kita hukum mati. Karena apa? Banyak sekali kita lihat ujung-ujungnya diabaikan, tidak terlaksana rata-rata. Kalau bisa hukum mati itu diganti dengan hukum pancung. Ya sama supaya apa? Supaya terlaksana begitu. Karena apa? Satu lagi, karena di Indonesia ini, Bapak, saya melihat law enforcement-nya tidak ada, agak kurang. Karena apa? Karena Indonesia ini mengambil hukum Belanda. Coba kita rubah, jangan kita ambil hukum Belanda, kita ambil hukum England. Tapi Belanda nggak ada korupsi. Negara Singapura, negara Malaysia, negara Hong Kong. Mereka itu mengambil hukum England, makanya maju. Kita asih kita Indonesia asih hukum Belanda. KUHP, kasih uang habis perkara. Nah itu kita buang itu hukum Belanda tuh, kita ambil hukum England aja. Terima kasih, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ketuk Faisal ya Pak Muhammadin, mungkin bisa ditanggapi di Pak Muhammadin. Silakan. Baik, ya terkadang kita larut di dalam apa, Bu, ya, dalam apa tadi penamaan. Ketika hukum kita dikatakan dari hukum Belanda, maka tapi khusus untuk korupsi tadi kita tidak memakai hukum Belanda. Pak Din, Belanda itu negara nomor 8 terbersih di dunia. Iya, itu kan. Ya. Maka tidak bisa diklaim hukum Belanda itu nggak bagus. Ya, nggak. Saya teringat begini kan. Saya teringat ungkapan dari kurang ya Pak, kriminalitas ya. Iya, kurang ya. Saya teringat ungkapan dari Hamka ini kan Pak Faisal di sini kan. Jadi terkadang di negara Islam itu perilaku orang itu tidak Islami.
Malah di negara-negara yang non Muslim itu perilakunya lebih Islami. Kan ini terkait dengan akhlak gitu ya. Sementara kan Rasulullah juga diturunkan untuk memperbaiki itu. Jadi kalau tadi ini sebetulnya nggak cukup waktu kita buat, tapi sedikit ya. Bicara efektivitas hukuman tadi, Bu ya. Ketika kita bicara efektivitas hukuman tadi, ada Bapak yang menawarkan itu hukuman denda itu tidak baik, lebih baik dipenjarakan. Nah, dalam kajian lain untuk orang di penjara itu dikasih makan, Bu. Jadi berapa banyak orang yang narapidana di Indonesia itu menghabiskan uang negara untuk kasih makannya? Ya, dalam hal ini kadang-kadang kan lebih baik hukuman yang tadi denda. Di sisi lain ketika orang didenda, ya sementara orang denda itu adalah berat karena bagi mereka itu mahal. Tapi sementara orang lain kadang-kadang kan bukan apa kan bukan pulau bisa dibeli, melainkan negara bisa dibeli kan. Jadi bicara efektivitas itu begitu. Tapi kembali ke topik kita tadi, Bu, kalau kita ingin apa kita laksanakan di dalam undang-undang yang tadi istilahnya law enforcement itu, kita laksanakan undang-undang itu bahwa ada di dalam undang-undang itu hukuman mati, dan kalau dia itu memenuhi unsur-unsur itu, ya bisa dilaksanakan hukuman mati. Sekali lagi, memang bahwa hukuman itu bukan balas dendam sebetulnya kan. Jadi ada ungkapan dari bahasa Inggris bahasa Inggrisnya itu kan, bahwa kalau ada orang yang pencuri kuda itu dihukum, itu bahasa Arab, kalau ada orang yang pencuri kuda itu dihukum, itu sebetulnya ditujukan bukan kepada kuda yang sudah hilang dicuri itu, melainkan untuk menyelamatkan kuda-kuda yang lain yang belum dicuri. Jadi filosofinya begitu, Bu. Filosofinya begitu, sehingga hukuman-hukuman yang dijatuhkan itu meskipun pidana mati itu tidak kita harapkan, tetapi manakala nanti itu memenuhi unsur-unsurnya harus dilaksanakan. Itu. Iya. Ya. Otomatis ada efek jerahnya dan juga merasa takut bagi orang itu melakukan korupsi. Mudah-mudahan kan, jadi menghukum bukan hanya kepada orangnya, melainkan juga kepada orang lain yang melihatnya. Iya, baik. Kita ke Tengku Faisal. Dari sisi Islam sendiri, apakah memang koruptor harus dihukum mati seperti apa ini? Baik, terima kasih. Pertama mohon maaf atas keterlambatan bisa bergabung di sini. Apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, para pakar-pakar tadi, kita sangat terserahkan dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk menghilangkan bentuk korupsi di negara kita. Tentunya agama itu telah mewarisi kepada kita pokok-pokok dasar, landasan-landasan yang menjadi pegangan bagi kita untuk pengembangan hukum selanjutnya. Terkait dengan korupsi ini, kalau di dalam bahasa fikih kita itu ada dua yang berdekatan dengan model korupsi kita sekarang ini. Ada yang dinamakan dengan ghasab, ada yang dinamakan dengan sirqah, dinamakan dengan pencurian. Kalau ghasab itu lebih kepada perampokan. Ya, dua ini berbeda. Kalau perampokan itu diambil secara terang-terangan di depan orang, bahkan orang itu bisa dianiaya dan sebagainya. Itu namanya perampok. Tapi yang juga intinya adalah mengambil harta orang. Yang kedua yaitu sirqah, itu mengambil harta orang dengan secara tersembunyi. Kan memotong kunci rumah orang, melakukan itu dengan secara tersembunyi, tidak terlihat oleh orang, malam dan sebagainya. Ini dua hal dalam agama. Kalau yang as-sariqah was-sariqatu itu faqta'u aydihima. Perintah Al-Qur'an itu orang yang mencuri laki-laki dan juga yang mencuri perempuan itu dipotong tangan keduanya dengan ketentuan-ketentuan. Jadi ada batasan-batasan yang dia curi itu untuk bisa dipotong tangannya. Yang ghasab itu, yang rampokan itu, kita hukum agama itu akan lihat bahwa yang rampokan ini lebih besar tindakan kepada rampokan, karena dalam istilah itu masuk dalam kategori qatak tarik. Qatak tarik itu perampok yang menggunakan jalan raya. Itu, jadi dia lebih berat sanksi hukumnya. Jadi dari dua hal ini kajian fikih kita berpindah kepada korupsi. Jadi tidak masuk dalam dua kategori ini. Jadi kalau yang sangat bisa itu kepada sirqah, jadi kepada mencuri itu. Karena sekarang ini
sistem korupsi itu banyak sekali definisi yang dibuat oleh teman-teman yang membidangi korupsi itu sendiri. Sekarang kita katakan secara terang-terangan juga, bisa kita katakan secara terang-terangan karena dengan menggunakan IT dan sebagainya, orang datang ke kantor misalnya dia membawa uang secara langsung diserahkan kepada orang, tidak ada pemaksaan kepada orang yang dilakukan dan juga tidak secara tersembunyi. Memang langsung dia bawa uang satu tas. Dikasih untuk orang kan, ataupun ada anggaran-anggaran ini macam model yang ada sekarang ini. Makanya dalam konsep apakah korupsi ini bisa masuk dalam kategori sirqah, masuk dalam kategori yaitu menzalimi orang, maka butuh kajian yang sangat mendalam untuk itu. Sesudah penempatan model korupsi ini didapatkan satu definisi yang sangat dekat dengan fikih, maka kita lihatlah hukum di fikih. Kalau masuk dalam kategori yaitu ghasab, berarti bisa saja orang itu dibunuh sampai mati. Tapi kalau masuk dalam kata-kata syirkah itu hanya sebatas dipotong tangan. Jadi ini butuh kajian oleh para pakar kita dalam rangka melihat bahwa korupsi itu masuknya kemana. Kemana? Apakah potensi hukuman mati itu bisa? Saya rasa hukum itu dalam Islam sudah ada misal dipotong tangan dan sampai kepada hal-hal tertentu. Kalau itu memang masuk dalam kategori yang ada kemaslahatan yang lebih besar, itu tidak akan ada pertentangan. Walaupun dalam konsep hak asasi manusia kadang-kadang memang dianggap oleh teman-teman ini tidak tepat. Tapi hukum itu bisa diterapkan demi untuk kemaslahatan, yang penting tidak bertentangan dengan norma-norma dasar agama itu sendiri. Di dalam Islam, menzalimi orang itu ada hukumnya. Tentang bagaimana ketentuan hukum itu silakan kita musyawarahkan. Seperti kita ini sekarang ini lagi melaksanakan hukum cambuk. Hukum cambuk bagi orang yang melakukan khamar, minum arak, maisir, berjudi kan. Itu kan modifikasi itu. Dengan ketentuan, dengan cara-cara yang berdasar cambuknya ada di dalam fikih kita. Tapi berapa model cambuk, bagaimana cara cambuk yang kita lakukan sekarang, ini model kita ijtihadi yang baru. Nah itu boleh, nggak ada masalah itu. Jadi kalau misalnya cambuk yang ada di dalam Islam itu kan sampai orang berluka-luka, tidak peduli sampai orang berluka-luka, berdarah-darah, bahkan ada cambuk yang sampai dengan mati. Tapi yang model kita katakan, yang kita lakukan sekarang ini ada 80 kali, ada 40 kali model cambuk yang seperti ini. Itu hal-hal yang sifatnya ijtihadi kita di zaman kontemporer ini, dan itu boleh, karena kenapa tidak bertentangan. Cambuk kita laksanakan, tapi model cambuknya tidak sama seperti yang ada di klasik di fikih-fikih kita dan yang pernah diterapkan di masa-masa sahabat seperti itu. Jadi Islam itu tidak melarang ada ijtihadi hukum itu selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum dasar dalam pelaksanaan syariat Islam. Jadi tugas kita sekarang ini untuk melihat korupsi itu kita masukkan kemana, itu yang penting dulu. Karena model korupsi ini banyak sekali. Definisi korupsi yang telah diputuskan oleh teman-teman di KPK itu berdasarkan undang-undang. Jadi termasuk memperkayakan orang, termasuk korupsi. Jadi ini semuanya butuh kajian-kajian kita, definisi-definisi yang akurat, berdasarkan definisi itulah kita akan coba melihat sisi hukum yang mana di dalam fikih kita itu sendiri. Tapi dalam fikih secara umum tadi yang telah saya sebutkan dibagi dua, ada ghasab, ada sirqah, mencuri. Itu saja sebagai penambahan apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita yang terdahulu. Iya. Mohon maaf, Bu. Oke, silakan. Pak Faisal, Ya. Bu, barangkali bisa ditambahkan penjelasan ke pemirsa ini masalah hudud, qisas, diat, dan takzir itu barangkali. Ya. Baik. Sesuatu yang sudah masuk dalam kategori yang jelas jarimah yang ada di dalam konsep hukum Islam itu hudud. Itu sudah ada batasan-batasan tersendiri. Tetapi ada beberapa hal yang bisa masuk di dalam kategori yang kita sebutkan yaitu dengan hukum-hukum yang namanya ta'zir. Nah, di ta'zir ini
tidak boleh dia kalau dalam konsep fikih melebihi batasan hudud. Jadi takzir itu harus di bawah batasan hudud. Nah, jadi tidak boleh di atas batasan hudud. Harus di bawah. Jadi kalau misalnya korupsi ini masuk dalam kategori rasab, itu memang sudah ada hududnya sampai kepada bunuh mati orang itu, disulap, dibacok orang itu di dalam konteks agama. Kalau masuk dalam kategori rasab. Tapi kalau masuk dalam kategori sirkah tadi hanya dipotong tangan. Dan yang tujuan kita kan agar orang jangan lagi melaksanakan korupsi. Jadi bisa saja dengan cara kita potong tangan. Tapi walaupun kadang-kadang sudah tangannya sudah terpotong kedua, tetap ia melakukan pencuri karena masih ada tak kakinya. Jadi dipotong kaki itu hal yang terjadi di dalam dunia kita. Tapi yang penting sekarang ini kalau kita lihat bahwa bukan pada hukum itu semata-mata, tapi lebih penting kepada kesadaran hati nurani dari setiap manusia itu dalam rangka mengkondisikan dirinya agar jangan pernah menzalimi orang lain. Ini yang sangat penting. Ya, jadi bagi orang-orang di negara-negara yang sudah maju, nilai-nilai tidak menzalimi ini cukup menonjol dalam kehidupan dia. Maka dia tidak akan melakukan korupsi. Kenapa? Karena itu bahagian menzalimi orang lain. Nah, di kita ini sekarang ini bahwa nilai-nilai tentang menzalimi orang itu masih sangat terbatas di dalam hal umbudiyah, dalam hal hablum minan nas kita antara sesama kita manusia ini. Kita masih suka memperbudakkan orang, kita masih suka memerintahkan orang, tidak membangun dengan kesadaran. Tapi kalau bagi orang kesadaran itu lebih utama. Makanya bagaimana kita lihat masyarakat orang tertib, antri, tidak berbondong-bondong, dan itu nilai-nilai keislaman. Nilai keislaman. Tapi tadi perilaku kita. Jadi pencegahan agar manusia ini tidak korupsi dengan undang-undang, dengan penghukuman itu ya bisa, tetapi tidak akan pernah menghapuskan korupsi itu sendiri. Dia akan mencari cara-cara dengan cara-cara yang bermacam-macam. Tapi yang bisa menghapuskan itu adalah hati. Yang bisa menghapuskan itu perilaku, hati dari manusia itu sendiri yang mengatakan baik korupsi dan lain-lain itu hal-hal yang menyakiti saudara temannya itu tidak akan pernah dia lakukan. Ini yang perlu kita semangatin dalam kehidupan kita. Iya, baik. Tampaknya saudari sudah pukul 9:03 waktu Indonesia Barat. Pak Muhammadin mungkin ada kegiatan ya Pak Muhammadin. Tapi luar biasa nih pembahasan ini, kembali lagi keimanan kita masing-masing ketika kita mengembankan amanah. Apakah amanah itu akan kita jalankan dengan baik? Kita takut akan Allah ya. Takut Allah seperti itu yang pertama sekali. Walaupun juga Undang-Undang Nomor 20 terkait dengan pemberantasan korupsi juga sudah tegas bahwa apabila memang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hal koruptor, tentu ada hukuman mati, walaupun pelaksanaan belum maksimal seperti itu. Oke, Pak Sabri mungkin ada disampaikan sebelum kita tutup, nanti baru kita Pak Muhammadin, silakan Pak Sabri. Baik, saya pikir Dr. Muhammadin, Ustadz Faisal ya, mungkin sebelum saya memberi ini Bu ya, closing statement, Ustadz, apakah MPU ya sudah merasa bahwa hukuman yang lebih keras ya untuk koruptor di Aceh ini diberlakukan? Karena kan orang banyak melihat Aceh kan sudah berada di depan dalam pelaksanaan syariat Islam. Terakhir sekali kan kanun LKS. Nah, apakah segera ya mungkin di Aceh yang pertama daerah yang akan potong tangan atau hukum mati? Oke, baik Bu ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau kita ingin menangkap ular, ya ingin menangkap koruptor, maka tangkaplah di kepalanya, jangan di ekornya. Kalau di ekor yang nangkap itu mati. Nah, maka itu saya pikir ya, ini kan banyak ini ya, ketika ditangkap koruptor besar, ini yang tangkap malah di kaki ya, akhirnya malah hakim yang masuk penjara ya dan sebagainya. Nah, mungkin terakhir memang saya sangat sepakat sekali bahwa kenapa negara lain itu bisa lebih bersih dan sebagainya, ya. Memang tergantung pada individu, pada keimanan ya. Saya mengutip Bu ya apa yang disebutkan oleh Profesor Dr. Muhammad Abduh ya, ini beliau mantan rektor Al Azhar Mesir ya, ketika pada tahun 80-an ya beliau pergi ke Prancis, apa yang beliau katakan ya,
kudatangi ya negara non Muslim ya, tidak kutemukan di situ Muslim tapi kutemukan di situ Islam. Ya, tapi ketika aku pulang ke negaraku, kulihat banyak sekali Muslim, ya, tetapi tidak kutemukan Islam di sana. Artinya ya sebenarnya hebat, maju, bersih dan sebagainya ini sangat bergantung pada penerapan ajaran Islam itu sendiri. Kita punya ajaran yang sangat luar biasa, tetapi malah kita tidak melaksanakannya dengan baik, tapi malah dilaksanakan oleh negara-negara Barat. Maka wajar mereka maju, bersih ya, dan lebih sejahtera. Demikian, Bu. Baik, Pak Muhammadin, silakan Pak Muhammadin. Ya, singkat saja Bu, bahwa di awal tadi sudah saya katakan korupsi itu sebagai suatu kejahatan. Kejahatan itu bukanlah masalah yuridis semata, bukanlah masalah hukum semata. Karena itu seperti diungkap oleh Abu Faisal tadi juga, bahwa dengan hukum saja itu tidak cukup. Jadi barangkali pertanyaannya Bu, ketika ini terjadi, jangan ini salah siapa. Barangkali ini pertanyaan yang benar adalah apa salah kita sama-sama. Jadi kalau Abu Faisal tadi menghendaki bahwa kita harus menanamkan dari tingkat keluarga tentunya. Baik, Pak Faisal mungkin ada disampaikan Pak Faisal, silakan. Baik, di acara kegiatan kita ini tadi yang penting kita ini perlu membangunkan kesadaran agar hidup kita ini kalaupun tidak menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi manusia yang lain, tapi jangan sampai kita ini menjadi manusia yang bisa menzalimi orang lain. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang kami harapkan. Marilah kita ini supaya menghindari berbuat sesuatu yang membuat saudara kita, teman kita, bahwa masyarakat kita yang terzalimi oleh ulah kita. Karena itu semua akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Iya. Baik. Terima kasih narasumber kita yang sudah bersama kami untuk pagi ini. Dalam perbincangan kita untuk pagi ini, Lintas Raja Pagi, koruptor haruskah dihukum mati? Dan terima kasih untuk Ketua MPU Aceh Tengku Faisal Ali dan juga Ketua Dewan Syariah Aceh Profesor Dr. M. Sabri SEMNC, dan juga ada Dr. Muhammad di SHMH, dosen Fakultas Hukum UISK. Mudah-mudahan apa kita sampaikan ini penerapan untuk sesuai dengan undang-undang untuk kasus koruptor ini akan terlaksana dengan baik. Kembali lagi, kita jangan coba-coba untuk mendekati untuk ada indikasi koruptor ya dalam hal ini juga ya, karena ini banyak merugikan orang lain dan juga negara. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Lintas Kuta Raja Pagi. Lin, mohon pamit. Ya, baik, terima kasih, Dok.